Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Marlina. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandung dengan NIM 86049539. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu pada kelas 2 dengan tema 2, subtema 1 mengenai bermain di lingkungan rumahku. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Siap. Nah, hari ini sudah siap untuk belajar? Siap? Nah, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoanya dipimpin sama KM Aira. Boleh pimpin doanya? Mau di depan? Boleh. Yuk. Ya, pintar. Siap baca salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Alhamdulillah. Nah, coba sekarang lihat temennya. Hari ini ada yang gak masuk gak? Siapa? Sama ibu di absen dulu. Fauzan, Aiswa. Fauzan kenapa? Fauzan sakit ya? Aiswa sakit? Ya, udah. Berarti cuma berdua aja. Naila ada. Berarti berdua aja ya Fauzan sama Naila. Ya. Aiswa sama Fauzan. Ya, betul? Nah, iya. Coba buka bukunya, dikeluarkan. Pada bawah buku paket, buku tulis sama pensilnya lengkap? Lengkap. Tujuan pembelajarannya 1. Siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. 2. Menjelaskan manfaat dalam aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan akibat perilaku yang tidak sesuai aturan. 3. Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. Ya, sudah paham? Sudah? Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Wujud. Wujud benda. Ya, ada yang masih ingat gak wujud benda apa aja kemarin kita sudah dibahas sedikit? Apa? Wujud benda itu ada benda padat, benda cair, pintar, sama gas. Hebat. Nah, buka bukunya halaman 44 sudah. Ayo kita baca. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Nah, coba di sana ada percakapan. Percakapan Benny dan ibunya. Ya, coba baca. Kata Benny, Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apakah yang dimaksud dengan benda cair itu? Ya, kata ibunya, dijawab sama ibunya, benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap.
Ya, benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Nah, Ibu di sini bawa contohnya benda cair. Nah, ini cair atau gas atau padat? Ini termasuk benda apa? Cair. Gimana ini sifatnya? Cair gimana? Benda cair. Nah, ada yang menjawab cair, padat, dan gas. Ya, kita baca. Benda cair itu benda yang memiliki volume tetap, tetapi bentuknya berubah-berubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya air, berarti ini benda cair. Terus ini minyak, berarti ini termasuk benda cair. Ya, ini benda cair atau benda padat atau gas? Cair. Gimana ini bentuknya? Menyesuaikan wadahnya gak? Menyesuaikan. Kalau air ditumpahin ke gas bentuknya seperti air ditumpahin ke gelas bentuknya seperti gelas. Terus minyak ditumpahin ke botol, minyaknya berbentuk botol. Terus ini juga ibu menumpahkan air ke botol, ini bentuknya apa? Robot. Berarti di dalamnya air itu berbentuk. Nah, jadi benda cair itu berubah-berubah sesuai dengan tempat yang ditempatinya sama air. Ya. Iya. Ya, lanjut lagi. Ada ini nih. Di halaman selanjutnya ada wujud benda. Nah, biar kalian lebih paham lagi, coba baca, kita baca bareng-bareng. Ini ada wujud benda, coba baca bareng-bareng ya. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya. Nah, tadi ibu sudah memberi contoh apa kalian ini? Benda cair. Kalau benda gas gimana? Ini ibu bawa apa? Balon. Ini balon padat, gas atau cair? Gas, ya. Gas. Terus ibu lagi bawa ini. Gas? Ya. Kita baca dulu. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Ya, coba dibaca di bukunya. Ya, contohnya apa? Kelereng, pintar. Kelereng, benda padat, coba apalagi di sekitar sini, di kelasnya. Ini benda padat? Iya. Apalagi coba yang termasuk benda padat di sini apa? Foto? Pensil? Buku. Apalagi? Balon? Ini apa ini? Meja duduk. Apalagi? Kursi, pintar. Kotak pensil itu benda padat. Bor, iya, pintar. Berarti sudah mengerti ya, ini benda padat apa aja? Sudah bisa? Buku benda padat? Iya. Lanjut lagi. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetap, tetapi bentuknya berubah-berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Ya. Contohnya sirup dalam botol. Sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Ya, ibu ini sudah memberi contoh kepada kalian. Tadi sudah disebutkan dari awal. Benda cair, contohnya ini minyak, air, ditumpahin ke tempat, berarti ke tempat gelas, ke ini berarti menyesuaikan tempatnya. Ya. Nah, Aira ini.
Yang dibawa sama Aira ini apa ya? Benda apa? Botol minum. Di dalamnya ada apa? Ada cair. Berarti ini masuknya benda cair. Benda cair. Bentuk airnya gimana? Nih, menyesuaikan botolnya? Botol, ya, botol air minum. Lanjut lagi. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, kalau benda gas, maka katanya berubah-berubah sesuai tempatnya. Sama seperti air gak sifatnya? Berubah-berubah ya sesuai tempatnya. Ini ibu bawa balon. Ini balon isinya apa? Ini balon isinya apa? Angin, gas. Ini iya gas ya. Nah, ini sama ibu diisinya gas. Terus ibu juga ini masukin gas ke plastik. Ya. Terus ini juga ibu ada lagi memasukkan gas ke kresek. Gimana bentuknya menurut kalian? Iya, bentuknya gimana menurut kalian? Apakah sama atau beda? Berarti gas juga menyesuaikan dengan bentuk atau wadahnya. Ya, ya, betul? Paham nggak? Sampai sini paham? Paham. Contohnya adalah balon, ban motor, pintar. Ya. Nah, kalian sekarang mengamati benda-benda di gambar ini, terus kalian nanti per grup aja ya, 1, 2, 3, 4. Nanti ke depan, nanti kalian benda padat. Berarti benda padat yang mana aja tempel ya. Benda cair yang mana aja tempel. Terus benda gas yang mana aja di gambarnya. Kalau udah bisa menemukan, tempel di depan ya. Sama ibu ini per grupnya satu baris aja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nih, diguntingin, bawa gunting nggak? Ya, ada yang gunting sebagian, nggak apa-apa. Ada yang bawa gunting sebagian. Ada yang nanti nempel ke depannya satu orang aja. Ya, nih, guntingin. Ini benda, bentar. Ini guntingnya, nih, ini benda cairnya. Enggak, ini ya. Yuk, bagi-bagi ini ya. Yang ada yang menggunting, ada yang menempel ke depan, oke? Ya, boleh. Berarti yang belum apa? Aira mau nempel nanti, ya boleh. Diguntingnya gak usah ini aja, dikotak-kotakin aja, nggak apa-apa. Nih, bawa gunting? Iya. Iya, siap. Ini berarti yang belum apa? Ini yang belum? Nih, ini benda ininya. Ini per grup pagar ya. Ini baru berapa? Ini udah belum? Yang cairnya udah belum? Nah, ibu di sini mempunyai contoh. Nanti ke depan kalian nempelin mana yang termasuk benda padat, mana yang termasuk benda cair, dan mana yang termasuk benda gas. Oke, siap? Nempelnya di sini ya. Di sini. Kelompok 2 di sini ya. Iya, kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sini. Ya, sambil bawa lem nempel. Nah, ini masuknya ke mana? Iya, nanti tempelin di mana? Ya, yuk boleh, yuk. Boleh. Yang udah pegang itunya, boleh ditempelin di sini.
Nah, sambil dilemin. Ya. Ya, hebat. Bantuin temannya ini, guntingin. Ya, pintar. Lihat, kelompok 1 sudah selesai. Bisa membedakan benda padat, benda cair, benda gas. Pintar. Kelompok 2 sudah selesai, sudah bisa membedakan benda, sudah pintar. Kelompok 3 sudah bisa membedakan benda padat, benda cair, dan gas. Kelompok 4 sudah bisa membedakan benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, sudah hebat. Karena kalian sudah paham, sudah bisa membedakan, ini kelompok ini ditulis ya. Wujud itu apa? Makna dari wujud apa? Makna dari ukuran itu apa? Makna dari benda padat itu apa? Ditulis ya. Sama benda cair dan gas. Udah, pintar. Iya, ini nih. Kalian bisa. Yuk. Wujud adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Ukuran adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Padat adalah benda padat adalah ada yang bisa benda yang isi dan bentuknya tetap. Benda cair adalah benda yang bersifat seperti air atau encer. Gas adalah gas sifatnya ringan seperti udara. Ya, buka halaman 48. Di sini ada gambar siapa? Ada gambar Benny dan Edo. Coba lihat gambarnya sedang apa? Gambarnya sedang apa? Bermain air, pistol air. Kemudian itu digambar apa coba yang bisa dilihat? Udah, bagaimana aturannya bermain pistol air? Jangan kena mata. Terus jangan kena telinga. Kalau digambar ini apa? Ternyata ditembakin ke wajah. Apakah itu mengikuti aturan? Tidak. Ya. Terus apa yang terjadi? Karena bahaya jika tidak ditaati. Terus supaya permainan jadi teratur. Apalagi manfaatnya coba? Ada yang bisa? Permainan jadi teratur, tertib. Terus pemain iya aman, pintar. Yang mainnya bisa nyaman, aman. Terus tidak terjadi kekacauan dan juga tidak terjadi pertengkaran. Nah, baca coba di bawahnya. Aturan ada di mana-mana. Coba perhatikan di bukunya. Nih, yang ini. Ini. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Tujuan kita belajar hari ini adalah bisa sekolah, memecahkan masalah dalam sehari-hari dengan melibatkan perkalian. Coba kita amati. Benny mempunyai 1 pistol. Dibaca bareng-bareng boleh? Ya, Benny mempunyai 1 pistol air, 1. Edo juga memiliki 1 pistol
air. Tambah berarti 1. Dan tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pisau air. Berarti tambah lagi gak? Tambah 1. Berarti ini satunya ada berapa kali? 3. Berarti 3 kali 1 berapa? Pinter. 3. Kalau 10 kali 1? Kalau 20 kali 1? 1000 kali 1? Nah, angka berapapun jika dikalikan dengan 1 menghasilkan angka itu sendiri. Perkalian itu apa? Coba kita nyanyikan di bawahnya. Perkalian, yuk. Judulnya belajar perkalian. Ayo kita bernyanyi bersama. Menggunakan irama lagu becak. Ya, ciptaan Ibu Sud. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama 1 dan 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, ada lagunya, lagu tentang perkalian. Nah, yang barusan kita nyanyikan. Ada yang mau ke depan nggak menjawab pertanyaan Ibu? Ada soal di depan. Ada yang mau? Pani sama Alula ya. Coba perkalian ini. Boleh? Ya, pinter. Sekarang ada lagi soalnya. 2 kali 3. Alula, boleh. Berarti 3-nya ada 2 kali. 3 ditambah 3. Nah, pengerjaannya adalah kan perkalian itu penambahan yang berulang. Ibu di sini ada soal untuk kalian. Kerjakan ya. Kan perkalian itu penambahan yang berulang. Berarti 2 kali 3. Penulisannya gimana? 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ya, sudah? Hari ini kalian belajar tentang apa aja? Coba ada yang mau menjawab? Perkalian, pintar. Apalagi? Tadi hari ini kita belajar tentang apa aja? Iya, penambahan berulang perkalian. Apa ini? Beragam? Iya, keberagaman benda. Ya, sudah? Sudah. Duduk rapi, kita siap pulang ya. Siap-siap pulang. Kita berdoanya sama KM ya, sama ketua kelas. Yuk, Aira boleh pimpin doanya. Duduk ya, kita berdoa dulu. Teman-temannya sudah rapi belum? Belum. Ya, coba rapikan dulu sama ketua kelasnya. Duduk rapi,
Siap baca salam. Bismillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini belajarnya sudah selesai. Ya. Langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.